Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Saya berdiri di depan kaunter pendaftaran sambil menggenggam bukti transfer 327 juta rupiah di saku. Saya Hadi Wiryawan, 68 tahun, pensiunan insinyur sipil yang menghabiskan hidup membangun jembatan dan jalan. Uang ini, sebagian besar tabungan pensiun saya, adalah untuk liburan keluarga ke Bali yang sudah lama dinantikan. Tiba-tiba, Mas Bayu, anak sulung saya, berbalik, wajahnya pucat. Dia berbisik, "Maaf, Pak, tiket Bapak nggak kebeli. Bapak pulang aja ya." Di belakangnya, seluruh keluarga, Raras, Bu Nunik, Pak Lestari, dan bahkan cucu-cucu saya Alia dan Ilham, melambai ceria sambil menyeret koper mereka menuju gerbang keberangkatan. Hati saya mencelos. Bagaimana mungkin, setelah semua yang saya berikan, saya ditinggalkan sendirian di sini? 3 minggu sebelum keberangkatan, Bayu menelepon dan meminta saya mentransfer total 327 juta rupiah. Uang itu dari tabungan pensiun saya, hasil kerja keras puluhan tahun. Saya mentransfer semuanya tanpa ragu. Ini untuk keluarga, ini untuk cucu-cucu saya. Saya percaya pada Bayu, dia anak saya. Setelah Salamah meninggal 4 tahun lalu, rumah besar di Dago atas terasa terlalu sunyi. Saya merindukan kehangatan. Liburan ini adalah harapan saya untuk mengisi kekosongan itu. Saya bahkan membeli sandal pantai baru dan menyiapkan uang tunai 5 juta rupiah untuk oleh-oleh. Setiap malam saya membayangkan tertawa bersama Alia dan Ilham di pantai Bali. Ketika giliran kami, petugas konter meminta identitas dan kode pemesanan. Petugas mengetik lalu mengerutkan dahi. "Maaf, Pak. Yang saya lihat di sistem ada 6 orang, Pak." Jantung saya mulai berdetak cepat. Bayu menarik saya ke samping, wajahnya pucat. "Pak, maaf banget, tiket Bapak kayaknya kelupaan. Enggak ada di sistem." "Kelupaan?" Uang 327 juta rupiah itu termasuk untuk saya. Raras mendekat, tersenyum tipis, tapi dingin. "Pak, jangan marah dulu ya. Mungkin bisa nyusul besok. Kita udah telat nih boarding." Tidak ada penyesalan, hanya kepanikan. Bayu melambaikan tangan dari pintu keberangkatan, memberi isyarat agar saya tidak usah ikut. Mereka menyeret cucu-cucu saya cepat-cepat menuju gate tanpa sempat pamit. Saya berdiri sendirian di tengah keramaian bandara. Koper kecil saya masih di samping kaki. Di layar keberangkatan saya melihat tulisan, "Final Call Jimbaran Denpasar." Saya berjalan menuju kursi tunggu dan duduk. Tangan saya gemetar saat membuka aplikasi mobile banking. Saya mengecek riwayat transaksi, transfer 327 juta rupiah ke rekening Bayu tanggal 23 September. Status berhasil. Tidak ada pengembalian. Uang itu hilang, dan tiket saya tidak pernah ada sejak awal. Perjalanan pulang ke Bandung terasa seperti mimpi buruk. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Saya salat maghrib sendirian, lalu duduk lama menatap bingkai foto Salamah. "MAH," bisik saya pelan. "Aku gak ngerti kenapa bisa begini." Saya mulai berpikir jernih. Kalau tiket tidak pernah ada, berarti sejak awal memang tidak pernah direncanakan Bayu untuk saya ikut. Saya membongkar lagi laci lama di lemari arsip. Di sana saya temukan salinan surat perjanjian yang saya tanda tangani setahun lalu. Ternyata itu bukan perpanjangan BPKB mobil, melainkan surat kuasa untuk menjual motor lama saya, Yamaha RX King, motor kesayangan yang sudah saya simpan 20 tahun. Motor itu dijual tanpa sepengetahuan saya. Uangnya tidak pernah saya terima. Kepala saya mulai pusing. Saya menghitung semua bantuan yang pernah saya berikan. Uang muka rumah, biaya sekolah, modal klinik Raras. Totalnya lebih dari 240 juta rupiah. Semuanya tidak pernah kembali. Tiba-tiba ponsel saya berdering. "Halo, Pak Hadi. Ini dari Griasari Resort Bali. Kami mau konfirmasi soal reservasi atas nama Bayu Wiryawan." Saya terdiam sejenak. Lalu saya berkata dengan nada tenang, "Ya, saya mau batalkan semua."
Petugas terdengar bingung. Dibatalkan semuanya. Pak, kalau dibatalkan sekarang ada biaya pembatalan 40 juta rupiah. Saya menjawab tanpa ragu, tidak apa-apa. Batalkan saja. Setelah menutup telepon, saya merasa ada sesuatu yang bergerak di dada saya. Bukan amarah, tapi kejelasan. Saya tidak akan diam saja. Sore harinya, saya menghubungi Pak Darman, notaris lama. Men, saya butuh konsultasi soal surat wasiat. Saya membuka aplikasi cloud storage yang terhubung ke kamera tersembunyi di jam dinding yang saya hadiahkan 2 tahun lalu. Saya memutar rekaman 2 bulan lalu. Suara Bayu terdengar jelas. Kalau Bapak ikut ke Bali, kita semua nggak bisa bebas. Capek, repot. Udah, biar dia di rumah. Raras menjawab sambil tertawa kecil. Nanti pura-pura lupa tiket aja. Lagian siapa juga yang mau liburan bawa orang stroke kecil-kecilan? Stroke? Saya sehat. Saya masih bisa salat, jalan tanpa bantuan. Tapi di mata mereka, saya sudah jadi beban. Suara mereka menusuk lebih dalam dari pisau. Ini bukan lagi soal uang, ini soal harga diri. Keesokan harinya, saya datang ke kantor Pak Darman. Proses penandatanganan wasiat dilakukan dengan sangat formal di depan notaris, 2 saksi, dan Dr. Mirza yang memberikan surat keterangan sehat. Saya membacakan isi wasiat dengan suara lantang. Rumah di Dago atas akan diserahkan kepada Yayasan Anak Jalanan Cerdas. Tanah di Lembang akan disumbangkan untuk program beasiswa teknik sipil ITB atas nama Salamah Hadifan. Semua aset tanpa kecuali tidak ada yang akan jatuh ke tangan Bayu Wiryawan atau keturunannya. Setelah semuanya ditandatangani, dicap, dan didaftarkan ke sistem wasiat nasional, Pak Darman tersenyum tipis. Kamu benar-benar serius, Head? Saya menatapnya, mereka yang mulai duluan, men. Pukul 10.15, pintu otomatis terbuka. Penumpang mulai berdatangan. Lalu saya melihat mereka. Alia dan Ilham berlari keluar duluan, ceria. Di belakang mereka ada Bayu, Raras, Pak Lestari, dan Bu Nunik. Kulit mereka sedikit gosong. Mereka tampak seperti keluarga bahagia yang baru pulang dari liburan impian. Alia melihat saya duluan dan langsung berlari. Kakek, teriaknya sambil memeluk pinggang saya. Saya membalas pelukan mereka. Bukan salah mereka. Bayu berhenti, wajahnya langsung berubah. Dia tampak kaget. Pak, kok di sini? Mau jemput juga? Suaranya dibuat-buat santai, tapi saya tahu dia panik. Saya tidak menjawab. Pak Darman maju selangkah lalu menyerahkan amplop bersegel kepada Bayu. Selamat siang. Saya Darman Sulisto, notaris resmi. Ini adalah salinan surat wasiat terbaru dari Bapak Hadi Wiryawan. Bayu menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Dia membuka segel dengan tergesa-gesa. Raras mendekat ikut membaca. Wajah mereka berdua memucat. Bayu berhenti di bagian tertentu. Matanya membesar. Pak, ini apa maksudnya? Suaranya mulai bergetar. Saya menatapnya dengan tenang. Maksudnya seperti yang tertulis di sana, Yu. Semua harta saya tidak ada yang untuk kamu. Semua sudah dialihkan ke yayasan, beasiswa, dan panti jompo. Kamu tidak dapat apa-apa. Raras langsung bereaksi. Pak, ini bisa dibicarakan kan? Masa gara-gara satu masalah langsung kayak gini? Saya menjawab, satu masalah? Kamu bilang ini cuma satu masalah. Ditinggalin di bandara itu cuma satu masalah. Uang 327 juta rupiah yang hilang itu cuma satu masalah. Bayu mulai kehilangan kesabaran. Pak, teganya Bapak. Ini semua buat cucu, bukan buat kami. Alia sama Ilham gimana nanti? Saya tersenyum pahit. Justru karena mereka masih kecil, makanya saya nggak mau mereka belajar dari orang tua yang suka bohong. Waktu kamu sama Raras rapat 2 bulan lalu, waktu kamu bilang saya repot dan nggak usah ikut, itu kamu bilang ke saya. Saya mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman percakapan mereka. Suara Bayu terdengar jelas. Kalau Bapak ikut ke Bali, kita semua gak bisa bebas. Capek, repot. Udah, biar dia di rumah. Raras hanya menunduk. Tangannya menutupi wajahnya. Pak Darman menambahkan bukti sisa uang yang masuk ke rekening pribadi Raras,
termasuk untuk cicilan dan smart TV. Bayu dan Raras terdiam, tak bisa membantah. Sebulan berlalu sejak pertemuan di bandara. Hidup saya berjalan dengan ritme yang baru, tenang dan damai. Saya tidak lagi mencari kehangatan dari Bayu, melainkan menemukannya dari tetangga dan komunitas musala. Suatu sore, saya mengunjungi Yayasan Anak Jalanan Cerdas. Begitu masuk saya disambut oleh puluhan anak kecil yang berteriak riang, "Selamat datang, kakek." Seorang anak bernama Rizky menunjukkan gambar rumah impiannya. Ibu Ratna, Direktur Yayasan, menjelaskan bagaimana komitmen saya untuk menyerahkan rumah di Dago akan membantu program beasiswa jangka panjang. Kehilangan Bayu memang menyakitkan, tapi menemukan makna hidup yang baru membuat saya merasa lebih hidup. Saya tidak membenci mereka. Saya hanya tidak peduli lagi. Dan itu lebih tenang dari membenci. 2 bulan setelah pertemuan memalukan di bandara, kabar tentang masalah Bayu mulai beredar. Rupanya, ancaman laporan penyalahgunaan dana masjid dari Pak Budi cukup untuk membuat Bayu kehilangan pekerjaannya di konsultan, sekaligus memicu penarikan kredit mobil yang selama ini dicicilnya. Suatu malam, pukul 11, Bayu datang sendirian. Dia terlihat sangat berantakan, tanpa Raras, dan dia tidak mengetuk, tetapi menekan bel terus-menerus dengan panik. Ketika saya membuka pintu besi sedikit, Bayu langsung berlutut di teras. Ia menangis terseduh-seduh, memohon ampun, dan mengaku bahwa ia telah gagal sebagai anak dan ayah. Ia mengatakan mobilnya ditarik, dan mereka tidak punya uang sepeser pun. Saya menatapnya dari celah pintu, hati saya tidak lagi sakit, hanya dingin dan lelah. Aku sudah memaafkan, Yu. Tapi memaafkan tidak berarti melupakan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah guru terbaik yang harus kamu hadapi sendiri, kata saya pelan, lalu menutup pintu tanpa membukanya seutuhnya, meninggalkan Bayu sendirian dalam kegelapan. Saya tidak mendengar lagi isakannya. 6 bulan kemudian, saya diundang ke kampus ITB. Ini adalah hari peresmian beasiswa Salamah Hadifan. Saya berdiri di aula, di samping rektorat, saat Dimas, salah satu mahasiswa penerima beasiswa yang bercita-cita menjadi insinyur jembatan, naik ke panggung untuk memberikan pidato. Dimas, anak muda dari keluarga kurang mampu, berbicara tentang bagaimana beasiswa ini telah mewujudkan mimpinya dan memuliakan nama almarhumah istri saya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi saya, rasa bangga yang jauh lebih tulus daripada pujian anak sendiri. Di akhir acara, Dimas dan 2 mahasiswa lainnya menghampiri saya. Mereka berterima kasih dengan tulus, menjabat tangan saya dengan erat, janji untuk masa depan terpancar jelas dari mata mereka. Saya tersenyum, merasa bahwa warisan sejati saya telah hidup, bukan dalam bentuk harta yang akan jadi rebutan, tetapi dalam harapan dan cita-cita anak-anak muda ini. Saya merasakan kehadiran Salamah di sisi saya. Setahun setelah wasiat ditandatangani, saya datang ke rumah di Dago Atas untuk terakhir kalinya, bersama Ibu Ratna dan notaris baru. Rumah itu sudah dikosongkan. Bayu dan Raras telah lama pindah setelah gagal menggugat wasiat tersebut di pengadilan. Saat kami berdiri di ruang tamu yang kini terasa lapang dan hening, saya menyentuh dinding yang penuh kenangan pernikahan dan tawa Bayu kecil. Saya berjalan ke teras, melihat pemandangan kota Bandung yang mempesona untuk terakhir kali. Sebelum pergi, Ibu Ratna bertanya, "Bapak yakin tidak ingin menyimpan satu barang pun sebagai kenang-kenangan?" Saya menggeleng. "Semua yang berharga sudah ada di hati saya, Bu. Rumah ini sekarang punya tujuan yang lebih besar. Rumah ini akan jadi masa depan bagi anak-anak yang membutuhkan." Saya menyerahkan kunci utama kepada Ibu Ratna, berbalik, dan berjalan keluar gerbang. Saya tidak menoleh lagi. Saya meninggalkan semua beban dan kenangan pahit di balik pintu itu, melangkah menuju hidup yang baru dan lebih ringan. 3 bulan setelah penyerahan rumah di Dago, saya pindah ke rumah kontrakan kecil di daerah Ciumbuleuit, dekat dengan Musala Al-Ikhlas. Rumah ini hanya memiliki 2 kamar tidur dan halaman depan yang sempit, jauh berbeda dengan rumah besar yang penuh kenangan Salamah. Namun, disinilah saya menemukan kedamaian sejati. Saya tidak lagi perlu mengurus kebun yang luas atau khawatir dengan biaya perawatan yang besar. Setiap pagi, saya menghabiskan waktu di musala, kemudian di sore hari saya sering mengobrol dengan Pak Utman, penjual kopi di sudut jalan. Suatu sore, saat saya sedang membersihkan bingkai foto Salamah di meja kecil,
saya menyadari saya tidak lagi merasa sunyi. Keheningan rumah baru ini adalah keheningan yang saya pilih, bukan keheningan yang dipaksakan. Ini adalah babak hidup baru yang sederhana, otentik, dan sepenuhnya milik saya. Saya menyimpan koper kulit kecil saya di pojok kamar. Koper itu, yang dulu saya bawa ke bandara, kini hanya berisi barang-barang yang benar-benar berharga. Al-Quran, beberapa buku catatan, dan foto Salamah. 6 bulan berlalu. Suatu hari Ibu Ratna menelepon, mengundang saya ke acara syukuran di rumah lama saya, sekarang resmi menjadi pusat kegiatan Yayasan Anak Jalanan Cerdas. Ketika saya tiba, plakat Yayasan Anak Jalanan Cerdas sudah terpasang rapi di gerbang. Suara tawa anak-anak menggema di ruang tamu yang dulu hening. Mereka sedang duduk melingkar di lantai, belajar menggambar dengan antusias. Ibu Ratna menunjukkan kamar tidur utama, kamar saya dan Salamah, yang kini telah disulap menjadi perpustakaan yang cerah. Saya berdiri di ambang pintu, melihat rak-rak buku yang menggantikan lemari pakaian kami, dan seorang gadis kecil sedang membaca di sudut. Tiba-tiba, Rizky, anak yang dulu menunjukkan gambar rumah impiannya, menghampiri saya. "Kakek, lihat, kami punya banyak buku sekarang. Kami janji akan menjaga rumah ini." Matanya berbinar penuh rasa terima kasih. Di mata anak-anak ini, saya melihat warisan Salamah hidup kembali. Setahun kemudian, saat saya sedang menikmati teh di teras depan sambil mendengarkan radio, saya membaca koran lokal yang diselipkan di pagar. Sebuah berita kecil menarik perhatian saya. Mantan konsultan terlibat skandal dana sosial kini jadi sopir taksi online. Meskipun nama Bayu tidak disebutkan secara eksplisit, detail tentang perusahaan konsultan dan skandal dana masjid membuat saya yakin. Saya membaca bahwa ia kini harus bekerja keras untuk menafkahi keluarganya, sementara Raras dilaporkan membuka warung makan kecil di pinggir jalan. Saya menurunkan koran itu perlahan. Tidak ada rasa kemenangan, hanya fakta dingin bahwa konsekuensi telah menjalankan tugasnya. Saya tidak lagi perlu membuktikan apapun. Saya kembali menyesap teh saya, menikmati sisa-sisa senja di Cium Bulewit. Saya telah memaafkan, tetapi hidup telah mengajarkan mereka pelajaran yang jauh lebih keras daripada yang bisa saya berikan. Saya menutup babak itu sepenuhnya, fokus pada kedamaian yang saya miliki. Setengah tahun setelah rumah di Dago diserahkan secara resmi, saya menerima undangan untuk menghadiri peresmian. Di bawah langit sore Bandung yang cerah, saya tiba di sana. Rumah yang dulu milik saya kini memiliki plakat Yayasan Anak Jalanan Cerdas yang kokoh terpasang di gerbang. Ibu Ratna menyambut saya dengan haru. Saat saya melangkah masuk, keheningan yang pernah menyelimuti rumah itu telah digantikan oleh hiruk-pikuk gembira. Anak-anak berlarian di halaman, dan saya melihat perpustakaan yang dulunya kamar utama saya dan Salamah, kini penuh dengan buku dan bangku baca. Di dinding ruang tamu, plakat kecil bertuliskan, Wakaf Hadi dan Salamah Wiryawan, terpampang rapi. Ini adalah penutup babak yang sempurna, sebuah bukti nyata bahwa pengkhianatan tidak memadamkan niat baik, melainkan mengarahkannya ke tujuan yang lebih besar. Suatu siang, saat saya berjalan kaki sepulang dari Musala Al-Ikhlas, saya menyeberang di persimpangan Jalan Cium Bulewit yang ramai. Tiba-tiba, sebuah mobil taksi online berhenti di samping trotoar, menunggu lampu merah. Jendela mobil itu terbuka sedikit, dan mata saya tanpa sengaja bertemu dengan mata pengemudi. Itu Bayu. Wajahnya terlihat letih, lebih kurus, dan dipenuhi kumis tipis yang tidak terawat. Pakaiannya kemeja lusuh yang dulu tidak pernah ia kenakan. Kami saling tatap hanya sepersekian detik. Tidak ada sapaan, tidak ada gerakan, hanya pengakuan dingin. Detik berikutnya, lampu hijau menyala, dan Bayu menekan gas, meninggalkan saya. Hati saya tidak berdenyut sakit. Tidak ada amarah yang tersisa, hanya sebuah konfirmasi bahwa konsekuensi terus bekerja dalam sunyi. 2 tahun setelah wasiat saya ditandatangani, saya memutuskan untuk berziarah ke makam Salamah. Hari itu mendung, namun suasananya damai. Saya duduk di samping nisan yang bertuliskan namanya, membersihkan daun-daun kering yang jatuh, dan menaburkan bunga kenanga. Saya berbisik pelan, "MAH, aku sudah selesai. Semua sudah di tempat yang semestinya. Rumah kita sekarang jadi tempat belajar anak-anak pintar. Namamu diabadikan sebagai beasiswa bagi insinyur masa depan. Aku sudah memaafkan, tapi aku juga sudah melindungi warisan kita."
Angin berdesir melewati pohon Kamboja, seolah memberikan jawaban yang menenangkan. Saya bangkit, merasakan beban yang terangkat dari pundak saya. Babak kehidupan yang penuh gejolak itu telah berakhir, dan yang tersisa hanyalah kedamaian yang otentik. 3 tahun setelah wasiat saya ditandatangani, hidup saya di Ciumbuleuit mencapai titik kedewasaan yang penuh ketenangan. Saya telah sepenuhnya beradaptasi dengan rutinitas sederhana, salat 5 waktu di Musala Al-Ikhlas, mengobrol dengan Pak Utman, dan menghabiskan sore di teras membaca buku-buku tebal tentang sejarah arsitektur jembatan, topik yang dulu saya abaikan karena kesibukan mencari nafkah. Suatu pagi, setelah salat subuh, saya diminta untuk memberikan ceramah singkat di musala tentang pentingnya kejujuran dan integritas dalam hidup, terinspirasi dari pengalaman pribadi yang saya sembunyikan. Saya berbicara dengan suara yang tenang, menyoroti bahwa warisan terbaik bukanlah harta, tetapi karakter. Saat berjalan pulang di tengah udara pagi Bandung yang sejuk, saya menyadari bahwa saya kini tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk komunitas, dan itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Suatu sore, sekitar 3 tahun sejak liburan Bali, saya berjalan kaki melewati pasar tradisional dekat Ciumbuleuit untuk membeli buah-buahan segar. Keramaian pasar, dengan hiruk-pikuk suara tawar-menawar dan aroma rempah, selalu membuat saya merasa terhubung dengan kehidupan. Saat melewati sebuah warung makan sederhana yang menjual pecel lele di pinggir jalan, mata saya tanpa sengaja tertuju pada sosok perempuan yang sibuk melayani pembeli. Itu Raras. Dia mengenakan celemek lusuh yang kotor, tangannya penuh dengan asap dan minyak goreng panas. Wajahnya terlihat jauh lebih keras dan lelah dari yang saya ingat, tanpa riasan mewah atau senyum palsu yang dulu ia tunjukkan di bandara. Kami tidak bertukar pandang. Dia terlalu sibuk, berteriak memanggil pesanan, saya hanya seorang pembeli yang lewat. Saya terus berjalan tanpa berhenti, tanpa perubahan detak jantung atau emosi yang bergejolak. Saya tidak merasa senang atas kemalangan mereka, tetapi melihat dia bekerja keras, saya tahu ia sedang belajar konsekuensi dari pilihan hidupnya di sekolah kehidupan yang jauh lebih kejam daripada saya. 4 tahun berlalu sejak penandatanganan wasiat, dan 6 bulan setelah saya melihat Bayu di mobil taksi dan Raras di warung makan. Saya duduk di kursi rotan di teras kecil rumah kontrakan saya, menikmati secangkir teh panas saat senja merayap. Di meja, terletak foto Salamah dan buku catatan saya yang tebal. Saya membalik halaman terakhir, mencatat pengalaman hari itu, bahwa senja kali ini terasa sangat damai. Saya tidak lagi memikirkan uang yang hilang atau pengkhianatan yang pernah terjadi. Semua itu kini terasa seperti kisah lama dari buku yang sudah selesai dibaca, sebuah babak yang benar-benar tertutup. Warisan saya telah berakar. Di yayasan, di kampus ITB, dan di panti jompo. Saya mengambil koper kulit kecil yang dulu saya bawa ke bandara, koper yang kini berisi Al-Quran, beberapa surat wasiat, dan foto-foto Salamah. Saya menyentuh koper itu, simbol dari awal mula penderitaan dan penemuan kembali diri saya. Saya tersenyum, menutup buku catatan saya. Saya tidak perlu apa-apa lagi. Babak kehidupan ini benar-benar telah mencapai akhir yang damai dan otentik. Waktu berlalu tanpa tergesa di Ciumbuleuit. 8 tahun setelah penandatanganan wasiat, pada suatu sore yang mendung, saya sedang duduk di Musala Al-Ikhlas, menunggu waktu salat Asyar. Saya kini berusia 76 tahun. Tiba-tiba, dari ambang pintu, muncul 2 sosok remaja. Seorang gadis dengan hijab sederhana dan seorang anak laki-laki yang sudah jauh lebih tinggi dari saya. Alia dan Ilham. Mereka kini berusia 15 dan 13 tahun, jauh lebih dewasa. Mereka datang sendiri, tanpa Bayu atau Raras. Alia menghampiri saya, suaranya pelan dan serius. "Kakek, kami minta maaf baru datang. Kami sudah SMP sekarang, dan kami sudah tahu semuanya. Tentang uang itu, dan tentang rekaman itu." Ilham berdiri di sampingnya. Dia menatap saya dan berkata, "Kami tahu ayah dan ibu salah. Kami hanya ingin tahu, apakah kakek masih mau mengajari kami tentang jembatan, Kek?" Hati saya menghangat melihat kejujuran di mata mereka. Saya membelai kepala Alia. Saya meraih tas kecil saya dan mengeluarkan buku arsitektur jembatan yang selalu saya bawa. "Tentu, Kek akan ajari. Tapi kalian harus janji, kalian harus jujur dalam segala hal." "Kejujuran adalah pondasi terkuat," jawab saya sambil tersenyum. 9 tahun berlalu. Saya kini berusia 77 tahun,
dan saya diundang kembali ke ITB. Ini adalah tahun ke-9 beasiswa Salamah Hadifan berjalan, dan saya tidak hanya hadir sebagai donatur, tetapi untuk menerima piagam dedikasi. Acara diadakan di aula utama gedung rektorat yang megah. Rektor sendiri menyerahkan plakat perunggu kepada saya, mengakui sumbangsi saya dalam membentuk insinyur sipil masa depan. Saat saya berdiri di podium, melihat deretan wajah muda yang penuh harapan, saya merasa sangat bangga. Saya menyampaikan pidato singkat tentang bagaimana istri saya, Salamah, selalu percaya pada kekuatan pendidikan. Saya mengakhiri pidato dengan pesan, warisan sejati bukanlah apa yang kita tinggalkan di rekening bank, tetapi apa yang kita tanam di hati orang lain. Saat turun dari podium, saya sekilas melihat Bayu dan Raras, berdiri jauh di belakang kerumunan, di ambang pintu, berpakaian lusuh. Mereka hanya melihat dari jauh, tidak berani mendekat. Saya mengabaikan mereka sepenuhnya, fokus pada jabat tangan rektorat dan tepuk tangan meriah yang mengiringi. Di saat itu, saya merasa sepenuhnya terbebas dari masa lalu. 10 tahun telah berlalu sejak wasiat ditandatangani. Saya kini berusia 78 tahun. Pagi itu cerah, udara sejuk khas cium bulewit. Saya duduk di kursi rotan di teras kecil saya, menikmati kopi yang dibelikan Pak Utman sambil menatap pepohonan rindang. Saya menatap koper kulit kecil yang saya letakkan di samping kursi. Koper itu, yang dulu melambangkan penolakan di bandara, kini menjadi lambang kesederhanaan dan kebebasan. Di dalamnya bukan lagi berisi uang pensiun yang diincar, melainkan Al-Quran dan foto Salamah. Saya mengambil buku catatan tebal saya yang hampir penuh dan menulis kalimat terakhir. Kisah ini selesai. Penderitaan hanyalah jembatan menuju kedamaian sejati, jika kita berani membangunnya dengan integritas. Saya menutup buku itu, merasakan kehangatan matahari di wajah. Saya akhirnya mencapai akhir yang otentik, sepenuhnya damai dan milik saya. 2 tahun kemudian, saat saya berusia 80 tahun, saya diundang ke acara kelulusan Alia dari SMA. Alia, kini seorang gadis cerdas berusia 17 tahun, berhasil mendapatkan beasiswa penuh di Fakultas Teknik Sipil ITB, jurusan yang sama dengan yang saya tempuh dulu. Ilham, yang sekarang sudah kelas 3 SMP, duduk di samping saya di aula. Saat nama Alia dipanggil sebagai lulusan terbaik, air mata saya menetes. Bayu dan Raras duduk jauh di belakang. Terpisah dari kami, wajah mereka penuh kebanggaan yang terlihat tulus. Namun mereka tidak berani mendekat. Setelah acara, Alia menghampiri saya dengan toga dan selempangnya. Kakek, lihat. Aku janji akan jadi insinyur jembatan yang jujur. Kek, sama seperti kakek. Dia memeluk saya erat. Saya balas memeluknya, bangga. Jembatan terbaik yang kamu bangun adalah kejujuran, Nak. Itu pondasi yang takkan pernah runtuh. Saya tahu, ini adalah warisan terpenting saya yang berhasil tertanam. Pada ulang tahun saya yang ke-81, Alia dan Ilham merayakannya secara sederhana di rumah kontrakan saya di Cium Bulewit. Mereka membawakan kue kecil dan teh buatan sendiri. Setelah tiup lilin, Alia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Isinya adalah bingkai foto usang, foto saya dan Salamah saat masih muda, yang ia temukan di gudang lama mereka. Ini yang terbaik dari semua warisan, Kek, bisiknya. Malam itu, kami memutuskan untuk mengunjungi rumah di Dago. Plakat, Yayasan Anak Jalanan Cerdas, diterangi lampu sorot yang hangat. Di dalam, tawa riang anak-anak belajar masih terdengar. Saya berdiri di teras, tempat dulu saya melihat pemandangan Bandung terakhir kalinya. Saya merasakan kepuasan yang mendalam. Rumah ini, yang seharusnya menjadi sumber konflik, kini menjadi sumber harapan. 15 tahun setelah penandatanganan wasiat, saya berusia 83 tahun. Kesehatan saya mulai menurun, namun semangat saya tetap kokoh. Saya kini lebih banyak menghabiskan waktu di Musala Al-Ikhlas. Suatu Jumat siang, saat sedang menikmati secangkir kopi dari Pak Utman, saya menerima kiriman surat. Itu dari Bayu. Isinya pendek, Pak, kami pindah keluar kota untuk memulai hidup baru. Kami tidak akan mengganggu Bapak lagi. Terima kasih untuk pelajaran yang sangat berharga. Kami harap Bapak selalu damai. Tidak ada permintaan maaf eksplisit, hanya pengakuan akan konsekuensi. Saya meremas surat itu, tersenyum tipis, lalu membuangnya ke tempat sampah.
Tidak perlu dibalas. Saat itu juga, Alia menelepon, dia sedang magang di proyek pembangunan jembatan baru di Sumatera, berkat beasiswa yang saya berikan. Mendengar suaranya yang penuh energi, saya menutup mata, merasakan kedamaian absolut. Saya telah membangun jembatan sejati, jembatan integritas antara masa lalu yang pahit dan masa depan yang cerah. 2 tahun berlalu, saya merayakan ulang tahun ke-85 saya. Perayaan itu sangat sederhana, hanya di halaman Musala Al-Ikhlas setelah salat Asyar. Alia dan Ilham, kini berusia 20 dan 18 tahun, datang jauh-jauh dari tempat kuliah mereka di Jawa. Alia sudah di semester akhir teknik sipil, dan Ilham baru saja diterima di Fakultas Kedokteran ITB. Pak Utman, penjual kopi yang kini menjadi teman terdekat saya, membawakan kue bolu pandan buatan istrinya, dan anak-anak dari Yayasan Anak Jalanan Cerdas mengirimkan surat ucapan yang dihiasi gambar jembatan dan rumah. Saya duduk di kursi plastik lusuh, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayangi saya. Alia berbisik, "Kek, kami sudah kirim uang untuk liburan Bapak ke Aceh. Bapak harus istirahat." Saya tersenyum, hati saya penuh. Saya tidak membutuhkan liburan mewah ke Bali, saya hanya butuh momen otentik seperti ini. Warisan saya telah tumbuh subur. Setahun setelah ulang tahun itu, saya mendapat kehormatan menghadiri peresmian sebuah jembatan pejalan kaki kecil di kawasan kampus ITB. Jembatan itu adalah proyek pengabdian masyarakat yang dibangun sepenuhnya oleh mahasiswa teknik sipil yang merupakan penerima beasiswa Salamah Hadifan. Di ujung jembatan baja ringan itu, terpasang plakat perunggu bertuliskan, Jembatan Integritas Salamah Hadifan. Alia, yang kini menjadi insinyur magang dan salah satu pengawas proyek, berdiri di samping saya, mengenakan helm konstruksi berwarna putih. Dia menatap jembatan itu dengan mata bangga. Rektor ITB memberikan pidato, menyoroti bagaimana integritas dan kejujuran adalah fondasi dari setiap struktur. Saat saya melangkah di atas jembatan itu, rasanya seperti berjalan melintasi waktu. Bayu yang berkhianat, uang yang hilang, semuanya tidak lagi berarti. Yang tersisa hanyalah hasil nyata dari keputusan saya. Sebuah jembatan harapan. 3 bulan setelah peresmian jembatan, di penghujung tahun, saya duduk di teras kecil kontrakan Ciumbuleuit. Senja menyelimuti Bandung dengan warna jingga keemasan. Saya meletakkan cangkir teh terakhir di meja. Di samping saya, di kursi rotan, terletak koper kulit kecil yang dulu saya bawa ke bandara. Saya meraih koper itu, membuka kuncinya yang usang. Isinya, Al-Quran, foto Salamah yang kini sudah memudar, dan kartu pos ucapan terima kasih dari Yayasan Anak Jalanan Cerdas yang menunjukkan rumah di Dago kini ramai dengan anak-anak. Saya menutup mata, teringat suara Bayu yang berbisik bahwa tiket saya tidak terbeli. Rasa sakit itu sudah lama hilang, tergantikan oleh kedamaian yang mendalam. Saya telah menemukan akhir yang otentik. Bukan kekayaan yang diwariskan, melainkan nilai-nilai. Saya menarik napas terakhir, merasakan dinginnya udara senja. Selesai. Beberapa hari setelah Hadi Wiryawan menghembuskan napas terakhirnya di teras rumah sederhana Ciumbuleuit, jenazahnya disalatkan di Musala Al-Ikhlas, dikelilingi oleh komunitas yang benar-benar menyayanginya. Pak Utman, Pak Budi, Ibu Ratna dari yayasan, dan puluhan anak jalanan yang mengenakan seragam rapi, semua hadir. Alia dan Ilham, yang kini berusia 22 dan 20 tahun, berdiri di barisan terdepan, menangis dengan duka yang tulus. Alia memegang erat tasbih peninggalan kakeknya, dan Ilham membawa koper kulit kecil yang dulu selalu dibawa Hadi, meletakkannya di samping keranda. Mereka mewakili keluarga sejati Hadi. Di kejauhan, di seberang jalan, Bayu dan Raras berdiri dalam diam. Mereka tidak berani mendekat. Mungkin karena malu atau karena tahu bahwa tempat mereka bukan lagi di sisi jenazah itu. Mereka hanya bisa melihat warisan sejati yang ditinggalkan Hadi, cinta tulus dari orang-orang asing dan cucu-cucu yang kini dibesarkan dengan integritas, sebelum peti jenazah diangkat perlahan menuju peristirahatan terakhirnya. 2 tahun setelah kepergian Hadi, bertepatan dengan ulang tahun ke-90 almarhum Hadi, Alia lulus dari ITB dengan predikat cum laude. Dia kini seorang insinyur jembatan muda yang cemerlang, persis seperti yang diimpikan Hadi. Pada upacara wisuda megah di aula rektorat, Alia menerima piagam dedikasi atas kontribusinya pada proyek jembatan integritas. Dalam pidato singkatnya, Alia tidak menyebut nama ayah atau ibunya.
Ia berdiri di podium dan berkata dengan suara mantap, "Warisan sejati yang kakek berikan bukanlah uang, tetapi pelajaran tentang kejujuran dan kekuatan untuk memilih jalan yang benar, itu adalah pondasi terbaik." Dia mengangkat koper kulit kecil usang milik Hadi, yang kini ia gunakan untuk menyimpan ijazah dan dokumen wisudanya, dan tersenyum tulus. Ilham, yang kini sudah di tingkat akhir Fakultas Kedokteran, berdiri di antara penonton bersama Ibu Ratna dan Pak Utman, dengan air mata bangga melihat kakaknya mewujudkan mimpi sang kakek. 10 tahun setelah kematian Hadi, Bayu dan Raras masih menjalani hidup yang keras di luar kota. Namun, suatu sore saat mereka kebetulan kembali ke Bandung untuk urusan pekerjaan kecil Bayu sebagai sopir pengiriman, mereka memutuskan melewati Dago Atas. Langkah mereka terhenti di depan rumah besar yang dulunya milik Hadi. Gerbang besi itu kini dihiasi plakat besar, Yayasan Anak Jalanan Cerdas, Pusat Pendidikan Hadi dan Salamah Wiryawan, yang berkilauan di bawah cahaya senja. Dari dalam terdengar tawa riang puluhan anak yang sedang mengikuti kelas seni dan pelajaran tambahan. Mereka melihat mobil-mobil baru parkir di halaman, milik para donatur dan dosen ITB yang datang berkunjung. Bayu menatap rumah itu lama, bahunya terkulai. "Ras, itu seharusnya rumah kita," bisiknya, suaranya dipenuhi penyesalan yang terlambat dan kepahitan. Raras menyeka keringat dan minyak di dahinya, bekas pekerjaannya di warung makan. Mereka kini mengerti bahwa yang mereka hilangkan adalah warisan abadi, sebuah kesempatan untuk menjadi bagian dari kebaikan dan nama baik keluarga. Mereka berbalik, berjalan menuju kendaraan lusuh mereka, sepenuhnya ditinggalkan oleh konsekuensi pilihan mereka.